Materinya saya sudah share. Nah, ini rekamannya sudah saya mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, semoga semuanya sehat semua ya. Langsung saya tampilkan. Oke. Oke, minggu lalu kita kosong ya, karena kemarin minggu lalu saya ada agenda apa ya, lupa saya. Ada rapat atau apa ya? Iya, saya berhalangan sehingga minggu lalu kosong. Kita coba cari pengganti, tapi ternyata masih belum ada kata sepakat ya. Bahkan kelas pengganti pun ibarat jodoh gitu ya, belum ketemu ya, berarti belum dapat. Oke, nanti silakan Mas Aat diatur lagi. Kalau memang minggu ini masih sibuk dengan opak, tidak masalah. Nanti minggu depan kita 2 kali gitu ya. Nanti kapan bisanya silakan nanti disampaikan ke Bu Buci. Oke, minggu lalu 2 minggu kita masih belajar tentang konsep-konsep dan gambaran. Kira-kira kita belajar apa saja sih di pemodelan seperti itu ya. Nah, minggu ini saya ingin langsung ke continue ya. Tapi berhubung ternyata continue itu rasanya lebih susah, saya akan bicara tentang yang discrete dulu. Jadi kita akan belajar tentang sesuatu yang tampak jelas dulu gitu ya. Kira-kira yang simulasinya itu lebih jelas. Nah, hari ini materi kita adalah pemodelan dan fenomena discrete. Fenomena discrete itu seperti apa? Nah, lagi-lagi kita belajar tentang definisi ya. Jadi, ini, discrete itu artinya sejumlah elemen berhingga yang berbeda atau elemen-elemen yang tidak bersambungan. Lawan dari discrete adalah continue, sudah pernah kita bahas. Nanti di bawah akan saya tunjukkan gambarnya. Nah, untuk kita mempelajari gitu karakteristik dari sistem discrete, kalau sistem sudah tahu ya definisinya ya. Sistem itu adalah kumpulan dari suatu entitas gitu ya. Jadi misalkan yang melakukan sesuatu, misalkan mahasiswa informatika sedang mempersiapkan sesuatu untuk pelaksanaan opak. Jadi kumpulan itu disebut sistem, ya. Dan mahasiswa baru, mahasiswa lama itu adalah entitasnya, kumpulan dari entitas. Nah, dalam sistem diskrit itu kita akan nanti menemukan yang namanya istilah state, ya. State itu adalah deretan variabel suatu keadaan. Jadi kira-kira keadaannya apa saja itu disebut state. Terus kemudian ada lagi event. Event itu kejadian dari sistem fisik yang berubah secara diskrit pada titik-titik tertentu. Misalkan kita bicara event atau keadaan setiap waktu, misalkan kita bicara misalkan kita asumsikan waktunya tahun. Oh, tahun pertama eventnya adalah saya mengikuti LKMM Pratd. Event tahun kedua saya mengikuti LKMM PD, misalkan seperti itu. Tahun ketiga saya mengikuti LKMM TM. Tahun keempat saya mengikuti LKMM TL, misalkan seperti itu. Jadi satuan T-nya itu adalah tahun dan kejadian-kejadian tadi itu disebut event, seperti itu. Nah, jenis event itu ada 2 macam. Ada kejadian terjadwal atau scheduled event, yaitu sebuah event di mana kejadiannya tersebut dapat dijadwalkan sebelumnya. Seperti yang Bu Puji utarakan tadi, misalkan, saya mau melaksanakan LKMM Pratd tahun pertama, tahun kedua saya mengikuti LKMM PD, ketiga TM, keempat TL, itu merupakan scheduled event, seperti itu. Kalau kita mau T-nya yang lebih dekat, misalkan dalam 1 hari, misalkan artis nih ya, nanti jam 7 sampai jam sekian, atau misalkan jam pertama saya bangun tidur, saya akan melakukan ini. Jam kedua saya bangun tidur, saya melakukan ini, dan seterusnya. Itu merupakan scheduled event. Saya rasa sudah jelas. Nah, ada juga yang merupakan kejadian kondisional. Kejadian kondisional itu misalkan, tahun pertama aku pacaran sama si A, tahun kedua kan belum tahu ya, kita nggak bisa milih, misalkan pokoknya aku tahun pertama pacaran sama Irma, tahun kedua sama Putri, ketiga sama Elsa. Nah, kita tidak bisa dijadwalkan. Kalau kejadiannya seperti itu bisa dinamakan kejadian
kondisional atau conditional event, yaitu sebuah kegiatan yang ditemui tapi tidak bisa diselesaikan dalam lintasan waktu gitu ya. Misalkan aku pacaran sama Irma, nanti 2 bulannya wis putus, nanti sama Elsa 3 bulan, jadi itu tidak bisa. Hal-hal seperti itu disebut kejadian kondisional. Seperti itu. Lalu ada lagi yang namanya karakteristik sistem diskrit. Pada sistem diskrit itu ada masalah dinamakan statis dan ada juga dinamis. Ini biasanya berkaitan dengan variabelnya. Variabelnya statis itu berarti artinya apa? Tidak berubah-ubah. Gawis itu aja. Kalau dinamis itu ya berubah-ubah bergantung dengan sesuatu hal, sesuatu apalagi nanti tergantung dengan aplikasi apa yang akan kita terapkan. Terus ada juga penggunaan antara deterministik dan stokastik. Di slide kemarin tidak ada ya, yang di sini saya tambahkan supaya jelas. Kalau deterministik, sebuah kejadian deterministik itu biasanya dicirikan oleh nilai parameternya itu tadi pasti, tapi waktunya berubah. Ya, itu namanya deterministik. Oh, pokoknya nanti kejadian apapun, pokoknya parameternya A lah. Nanti tinggal berubah setiap waktu. Nah, tapi kalau stokastik itu parameternya tidak berubah, nilai parameternya itu tidak pasti gitu ya. Jadi bisa saja A, bisa saja B gitu ya. Dalam waktu yang tidak berubah, varian. Terus kemudian stokastik ini tidak dapat ditentukan fungsinya dengan pasti ya. Jelas untuk model stokastik fungsinya itu tidak bisa ditentukan dengan pasti, tapi ada kisaran-kisaran fungsi. Jadi kalau kalian sudah belajar matematika statistika dasar atau statistika komputasi, kalian pasti mungkin sudah familiar dengan istilah stokastik ini. Jadi nanti berkaitan dengan model yang kita buat. Oke ya. Terus kemudian, nah, pemodelan sistem diskrit itu seperti apa sih, Bu, gitu ya. Biasanya masalah pemodelan sistem diskrit ini sering disebut dengan DES model ya. Discrete Event Simulation Model atau model simulasi keadaan diskrit gitu ya, atau kejadian diskrit. Biasanya pada permasalahan ini, pada pemodelan sistem diskrit, pasti yang variabel yang biasanya sering dipakai itu adalah waktu dan keadaan. Jadi keadaan per waktu. Waktu sekian keadaannya gimana, waktu sekian keadaannya gimana, waktu sekian keadaannya gimana. Seperti itu. Jadi akan terjadi perubahan keadaan pada perubahan waktu. Jadi ketika waktunya berubah, kondisi keadaannya juga berubah. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran representasi grafik yang menggambarkan kaitan antara waktu dan keadaan. Ya, state, ini keadaannya. Misalkan, oh jam sekian kita terjadi ini, jam sekian terjadi ini. Di sini nih nanti ada keterangannya masing-masing ya. Cuman ini adalah grafiknya itu kira-kira kalau kita bicara tentang event yang diskrit, itu kayak gini, nggak nyambung. Contohnya ini ya. Misalkan kita bicara, oh ini kaitannya eventnya itu diskrit tapi kejadiannya kontinu. Kan waktunya bergantian kan. Ada waktu ke A jumlah customernya di restoran sejumlah 1. Tapi 1 ini belum habis ya kan. Waktu ke B datang lagi customernya lagi 1, sehingga kan 2, tapi yang 2 ini belum hilang, belum habis, belum pulang karena dia masih makan atau masih menunggu. Lalu datang lagi event ketiga ini waktu ketiga 1, mungkin customer yang pertama dia sudah pulang, tapi customer yang kedua misalkan masih ada, ditambah datang lagi customer yang lain. Tahu nggak maksud saya? Perbandingannya. Jadi kalau kejadian di restoran itu dia disebut eventnya itu diskrit karena setiap waktu, tapi kejadiannya itu kontinu karena tidak seperti ATM ya. Kalau ATM kan kita masuk ke ATM
selesai ngambil duit, pulang, ganti yang lain. Ganti yang lain, gantian gitu loh. Jadi nggak pernah dia numpuk di satu ATM itu ada 5 orang misalkan, kan tidak mungkin. Nah, kalau kejadian event discrete dan kejadian kontinu itu seperti ini, salah satu contohnya adalah ketika kita berbicara tentang antrian di restoran. Jadi akan terjadi mungkin bisa terjadi penumpukan customer karena mungkin menunggu antrian atau sedang ngobrol dulu dan lain-lain. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Belum, Bu. Belum. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah perbedaannya tadi. Kalau ini adalah yang kontinu ya, misalkan ya. Ini nyambung ya harusnya ya. Kalau ini yang discrete tadi waktunya, putus-putus. Jadi kegiatannya itu nggak selalu berkaitan, tapi waktunya itu berbeda. Oke. Nah, ada lagi yang dinamakan komponen sistem discrete. Nanti kita akan menggunakan variabel keadaan sistem atau sistem state variable, yaitu kumpulan variabel yang memuat semua informasi yang diperlukan untuk mendeskripsikan sistem pada waktu tertentu. Tadi variabel keadaan. Terus ada lagi entitas tadi yang sering saya sebutkan. Suatu objek atau komponen dalam sistem yang membutuhkan representasi secara eksplisit di dalam model. Tadi sudah saya sampaikan ya, entitas itu contohnya seperti apa. Nah, suatu entitas itu pada suatu sistem dapat bersifat dinamis, dapat juga statis. Artinya dia bisa berubah setiap waktu atau bisa saja dia setiap waktunya sama aja gitu. Jadi misalkan seperti apa Bu entitas statis, misalkan jumlah mahasiswa informatika. Oh, tahun pertama sampai tahun keempat ternyata nggak ada yang keluar dan nggak ada yang nambah, nggak ada yang masuk gitu. Itu namanya statis. Kalau dinamis itu misalkan kayak dicocok apa ya? Kalau dinamis itu setiap waktunya itu nilainya akan berubah. Misalkan tahun pertama mahasiswa informatika nih 50. Oh, ternyata dia ada mahasiswa yang berpindah dari lain, tapi itu kan tidak bisa dipastikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang sistem di mana entitasnya adalah jumlah mahasiswa yang seperti itu, dia lebih bersifat statis. Kalau dinamis mungkin dalam hal lain ya, kita bisa ya dinamis. Misalkan kayak tadi pelanggan di restoran itu mungkin kita sebut dinamis karena dia berubah terus. Terus lagi ada yang namanya istilah atribut ya. Atribut itu adalah karakteristik dari suatu entitas ya. Kita membayangkan ya, kalau kita atribut berarti apa saja yang kita gunakan. Berarti atribut di sini adalah apa saja yang digunakan oleh entitas tersebut. Nah, beberapa atribut dari suatu entitas dapat berupa variabel keadaan. Suatu atribut yang berlaku pada observasi mungkin tidak berlaku pada observasi lain. Jadi, ibaratnya gini, entitasnya misalkan saya sebutnya Elsa dan Putri gitu ya. Dua orang meskipun dia sama-sama entitas dari suatu sistem, bisa saja menggunakan atribut yang berbeda. Misalkan atribut yang digunakan Elsa belum tentu bisa digunakan oleh Putri. Begitu juga sebaliknya, atribut yang digunakan Putri belum tentu bisa digunakan oleh Elsa. Seperti itu. Itu adalah atribut. Kita belajar definisi dulu. Terus kemudian ada yang namanya kejadian. Kejadian atau event adalah suatu peristiwa yang dapat mengubah keadaan sistem. Ya, jadi misalkan nih, eventnya awalnya direncanakan semuanya mau ikut opak nih. Wah, ini lagi curhatan banget ya. Semua entitas informatika tadi mau mengadakan opak ya. Sistemnya itu yaitu mereka melaksanakan opak. Ternyata ada kegiatan upgrading sehingga yang direncanakan semua atribut dari entitas tadi hadir, ternyata ada atribut yang tidak hadir karena dia harus mewakili upgrading. Yaitu adalah kejadian. Akhirnya sistemnya menjadi berubah. Itu. Ya.
Aktivitas, jelas ya, kegiatan dari entitas dengan rentang waktu yang diketahui secara jelas, kapan mulainya dan kapan selesainya. Itu disebut aktivitas. Kok banyak istilah ya? Ya, supaya kita lebih, biasanya untuk kejadian diskrit itu dalam hal-hal tertentu, dia itu butuh sesuatu yang komplit, gitu ya. Terus pada aktivitas ada juga yang disebut, pada event disebut juga dengan event notice dan event list. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Ada kegiatan yang tercatat dan kegiatan yang terdata, seperti itulah ya intinya, event list. Terus ada juga istilah yang disebut tunda atau delay. Jadi misalkan kegiatan dari entitasnya itu, misalkan kalau sudah merencanakan mau bikin konser nih, ternyata ada pandemi, gitu kan ya. Akhirnya kegiatannya delay pada waktu yang tidak jelas kapan mulainya dan kapan selesainya. Nah, tunda ini bisa menjadi variabel pada simulasi. Jadi misalkan dalam model waktu tunda misalkan, atau kegiatan tunda itu bisa dijadikan variabel tersendiri. Nah, waktu ini udah jelas ya, variabel yang mempresentasikan total lama waktu simulasi. Nah, ini contoh salah satu simulasi diskrit. Tadi sudah saya sampaikan salah satu contoh yang lain, itu adalah antrian kita dalam restoran. Nah, kalau ini lagi ada sistem ATM. Kalau kita bisa melihat misalkan ya, ini adalah ATM-nya. Sistem dari ATM itu FIFO, first in, first out. Gitu ya. Jadi siapa yang datang duluan, dia yang keluar duluan. Gitu ya. Dan di dalam service ini, di dalam resource ini, dia tidak bisa mengantri seperti kalau kita di restoran. Jadi tidak mungkin terjadi penumpukan. Sistemnya ATM itu seperti ini. Ini bisa digunakan dalam beberapa hal ya, tidak hanya di ATM. Ini kita lihat, ini misalkan antriannya first in, first out gitu ya. Siapa yang datang duluan, siapa yang keluar duluan. Nah, terus ini ternyata dia customer lain yang bercita-cita ingin ke ATM, aku ke ATM, ini masih nyampe depannya, masih misalkan 100 meter darinya, atau 200 meter dari ATM-nya, tapi dia sudah berencana untuk datang ke ATM tersebut. Ini biasanya untuk apa? Misalkan kita ingin, misalnya saudara ingin melaksanakan, mengerjakan skripsi gitu ya, atau melaksanakan penelitian. Biasanya, apa sih yang, loh Bu, ini kan antrian kayak gini buat apa di informatika? Ini sangat banyak dibutuhkan, misalkan, tapi tidak bisa pure dengan ilmu ini saja. Misalkan saudara juga belajar pemrograman web atau pemrograman mobile. Ya, jadi kalian ibaratnya kayak membuat sistem atau draft system, gimana sih caranya menghitung antrian. Jika kita misalkan diminta seperti itu, berarti kan otomatis kita harus tahu bagaimana perhitungan manual dari antrian tersebut. Yang selanjutnya, perhitungan tersebut, algoritma tersebut akan disusun. Sehingga kita bisa mencapai misalkan suatu sistem berbasis web untuk menyusun antrian, misalkan seperti itu. Ya, sehingga kita harus tahu dulu. Mungkin minggu depan saya akan mengajarkan terkait algoritmanya sambil saya perluas lagi sistem dari antrian. Untuk minggu ini saya akan menunjukkan sistem manualnya. Kalau Bu Puji ngitungnya biasanya pakai apa? Kalau Bu Puji karena nggak bisa bikin program di web ya, atau nggak bisa bikin program berbasis mobile, maka saya perhitungnya menggunakan Excel, atau saya simulasikan menggunakan MATLAB. Tapi kalau misalkan teman-teman informatika, saya rasa sih ini perlu diaplikasikan untuk menyusun suatu desain, misalkan desain program web atau desain program mobile seperti itu. Atau bisa yang lain, bisa kita gunakan untuk peramalan antrian, seperti itu juga tidak masalah ya. Oke, seperti itu. Kira-kira gambarannya seperti ini. Oke, nah kalau kita sudah membuat gambaran, biasanya kita setelah membuat ini, sebutannya apa ya? Kalau di saya menyebutnya diagram kompartemen ya. Kompartemen itu kaitan antara setiap entitas dalam suatu sistem. Ini saya sebutkan
tentang diagram kompartemen atau di sini disebutnya gambaran deskriptif gitu ya. Jadi tidak masalah seperti itu. Nah, kemudian setelah kita memiliki diagram kompartemen, apalagi kita akan bercerita bahwa untuk sistem ATM itu ceritanya itu kayak gini. Pelanggan itu akan tiba untuk menggunakan ATM dengan waktu antar kedatangan itu 3 menit, 3,0 menit. Yang terdistribusi eksponensial. Ada yang tidak tahu definisi terdistribusi eksponensial? Ada yang tidak tahu loh ya. Kalau nggak ada yang jawab berarti semuanya tahu. Mas Aat? Iya, Bu. Tahu nggak maksud terdistribusi eksponensial? Tahu, Bu. Oke, bagus ya kalau sudah tahu. Jadi terdistribusi eksponensial itu artinya kan jumlahnya itu nambah terus gitu ya. Jadi karena waktunya nambah, jadi misalkan customer 1 itu 3 menit, customer 2 nambah lagi 3 menit, customer 3 nambah lagi berarti 3 tambah 3 tambah 3, 9. Jadi eksponensial itu dia bertambah terus. Terus kemudian antrian memiliki kapasitas untuk menampung pelanggan dalam jumlah tak terbatas. Ya, jadi ini adalah asumsi yang diberikan. Kalau di ATM kan kita bisa nunggu sampai di mana-mana gitu ya. Jadi nggak hanya ini khusus cuman buat 5 orang aja, lainnya kamu jangan antri. Kalau udah 5 orang kamu harus pindah ke ATM yang lain. Nggak kan ya? Selama ini kan antrian mau nunggu 1.000 orang asal ATM-nya cukup, ya nggak masalah gitu ya. Kecuali kalau memang tidak bersedia menunggu. Terus ATM memiliki kapasitas satu pelanggan. Ini sudah jelas ya. Jadi yang bisa masuk ke ATM hanya satu pelanggan saja. Terus kemudian pelanggan menghabiskan rata-rata 2-4 menit terdistribusi eksponensial. Jadi untuk dikira-kira ya, diasumsikan pelanggan datang, terus kemudian masukkan kartu, mencet-mencet itu 2,4 menit. Untuk menyelesaikan transaksinya. Terus kemudian simulasi mulai pada saat 0. Jelas, waktu awal kan kita asumsikan waktu awal itu 0. Terus kemudian kita misalkan diminta simulasikan sistem ATM pada 22 menit pertama operasinya dan estimasikan waktu tunggu pelanggan dalam antrian. Ini kita hold dulu ya. Nanti minggu depan setelah kita sudah belajar algoritmanya, saya minta ini untuk disimulasikan ya. Kalau saudara mau mencoba pakai Excel dulu tidak masalah. Ini pakai rumus biasa aja. Silakan nanti dicoba sendiri. Jadi kita asumsikan waktu antar kedatangan itu adalah 3 menit. Kemudian masing-masing pelanggan itu 2,4 menit. Saya batasi sampai jam berapa pelanggan sampai jam berapa itu adalah terserah saudara. Jadi yang namanya simulasi itu kita akan mencoba memsimulasikan beberapa kondisi keadaan. Misalkan ATM-nya saya buat 24 jam, pelanggannya terus-terusan sebanyak ini kira-kira seperti apa. Atau misalkan lokasinya itu tidak terlalu ramai, sehingga waktu antar kedatangannya misalkan 3 jam sekali, gitu juga tidak masalah. Jadi kondisi yang namanya simulasi itu kita memberikan kondisi dan menunjukkan hasil. Jadi ibaratnya kalau kita ke klien nanti kita akan cerita. Jadi gini Pak, misalkan ke salah satu direktur bank, ATM ini kalau saya asumsikan pelanggan itu menghabiskan rata-rata ini, terus kemudian waktunya sekian, waktu kedatangannya sekian, maka hasilnya seperti ini. Atau misalkan kita mau bicara peramalan nih, sebaliknya. Jadi Anda diam diri di ATM, ngambil data gitu. Kira-kira saya ambil studi kasus ATM gedung utama. Terus ada yang duduk di situ. Saya ambil data dari jam sekian sampai jam sekian. Kira-kira ada berapa orang yang datang, waktu tunggunya berapa, waktu orang di dalam itu berapa. Seperti itu ya. Lalu kita ramalkan, kira-kira dalam waktu 2 atau 3 bulan ke depan, apakah antrian itu masih seperti itu? Apakah ATM itu ramai? Untuk apa? Ya untuk selanjutnya itu dipertimbangkan
apakah ATM di situ itu masih perlu dibiarkan atau bahkan malah ternyata boxnya itu perlu ditambah karena antriannya terus banyak. Seperti itu. Seperti halnya seperti di teller di bank. Jadi jangan dipikir yang sekarang sudah terjadi itu tidak ada risetnya ya. Jadi misalkan kita berada di bank, di suatu bank, teller di bank gitu ya. Biasanya pelanggan yang di bank itu kan agak gimana ya, memiliki waktu yang terbatas. Kalau misalkan menunggu banknya gede, tellernya cuman ada satu, nunggunya lama banget, menghabiskan waktu. Akhirnya kan minat customer untuk datang ke bank tersebut itu kan pasti akan menurun. Sehingga pihak bank pasti akan melakukan ramalan atau melakukan riset apakah jumlah teller yang saya sediakan itu sudah sesuai atau tidak. Selanjutnya saya bagaimana, gitu ya. Bagaimana ininya, perhitungannya nanti di bawah akan saya berikan salah satu contoh yang terkait teller tadi. Ini seperti ini, ya. Jadi ini untuk yang masalah sistem ATM kita hold dulu. Nanti silakan saudara coba menggunakan simulasi, atau bisa menggunakan Excel dulu jika memang saudara penasaran banget nih, saya pengen nyoba banget ini, kira-kira hasilnya itu berapa. Atau dibuat tugas saja ya. Boleh Mas dibuat tugas saja kayaknya ya. Tapi ini masih manual ya, silakan kalian hitung sendiri. Kita asumsikan waktu antar kedatangan 3 menit, terus kemudian kita cuma diminta mensimulasikan pada waktu 20 menit, harusnya 22 menit, harusnya juga nggak susah ya. Jadi silakan dikerjakan ya, tugas ya. Halo. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau masalah waktu sendiri itu apakah harus spesifik, Bu? Kalau semisal ya, semisal langsung ditentukan masalah waktunya sendiri rata-rata 2,4 menit. Itu asumsi, Mas. Jadi kita bisa dua sisi ya. Dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Kalau kiri ke kanan, dari asumsi kita melakukan perhitungan. Yang ini kita berikan asumsi, lalu kita berikan perhitungan. Kalau dari kanan ke kiri, berarti kita yang melakukan pemantauan langsung, ya. Kita lakukan pemantauan langsung, kita lihat datanya, data primer, lalu kita cari rata-rata waktu tunggunya berapa, rata-rata waktu antar kedatangannya itu berapa. Seperti itu. Kalau yang ini adalah kita asumsikan dulu. Kita asumsikan rata-rata jasa servis di ATM itu 2,4 menit. Terus kemudian sedangkan rata-rata waktu kedatangan setiap orang itu 3 menit. Kira-kira kalau dalam waktu 22 menit itu apa yang terjadi? Gampang ini harusnya, 22 menit kan cuma sedikit. Seperti itu. Kalian kalau nggak dikasih tugas kan sing tanya Bu, tapi kan kalau begini gimana, Bu? Semisal kan antrian dokter, Bu ya. Antrian dokter. Kan itu kan dilihat dari kondisi pasiennya dulu, Bu. Tidak bisa menentukan waktu, Bu. Nah, berarti kalau itu kanan ke kiri. Berarti kita melakukan pemantauan dulu, pengambilan data. Nanti pada akhirnya diambilnya rata-rata, Mas. Jadi bukan waktu tunggu ini, rata-rata waktu tunggu pasien atau waktu pelayanan terhadap pasien itu sekian. Jadi misalkan ada yang satu cerewet banget, ternyata yang 5 sebentar gitu misalkan. Tinggal kita jumlahkan aja semuanya, kita bagi dengan jumlah pasiennya. Jadi akhirnya kita bicaranya rata-rata. Begitu juga ini, berarti rata-rata waktu antar kedatangan. Ada lagi? Bu, ini ngerjakannya ditulis di kertas atau gimana, Bu? Ya, di kertas saja, di foto. Nanti di post saya siapkan. Oh iya, tugas yang kemarin gimana? Bingung nggak bahasa Inggrisannya? Saya belum baca ini hasilnya. Bingung, itu cuman deskripsikan aja ya. Yang dimaksud ini itu apa, yang dimaksud ini itu apa. Jadi nggak ada ngitungnya sama sekali. Oke, nanti kalau ada lenggang kita kita coba bahas. Oke, sementara untuk minggu ini dulu. Ini saya yakin ini dalam waktu 10 menit mungkin sudah selesai, saudara ngerjakan.
Saya lanjutkan dulu ya. Ini masih sistemnya. Terus misalkan saya bikin asumsi. Bu, asumsi ini boleh nggak berbeda? Boleh. Jadi masing-masing orang akan memiliki asumsi yang berbeda itu boleh. Asal logis gitu ya. Misalkan di sini tidak ada pelanggan dalam sistem pada awal. Jadi awalnya kita melaksanakan riset itu atau menghitungan simulasi itu. Warna coklat. Tunggu apa dulu? Oke, maaf ya mengganggu ya. Misalkan asumsi yang pertama, tidak ada pelanggan dalam sistem pada saat awal, sehingga antrian itu awalnya kosong. Jadi kita akan melakukan penelitian atau melakukan percobaan itu saat benar-benar awalnya itu kosong. Dan ATM-nya tidak dipergunakan. Atau diasumsikan juga kalau ATM-nya itu tidak rusak dalam waktu 22 menit tadi itu ATM-nya nggak rusak. Terus kemudian pelanggan diproses dengan FIFO, ini jelas ya, first in, first out gitu ya. Terus kemudian waktu bergerak dari antrian ke ATM sangat kecil sehingga diabaikan karena kan di depannya langsung kan, jadi langsung bet gitu kan. Jadi karena terlalu kecil maka kita boleh mengabaikan. Bu, saya boleh nggak memperhitungkan, misalkan waktu bergerak 1 menit atau 0,2 menit, boleh, silahkan gitu ya. Tentunya nanti perhitungannya akan semakin bertambah. Ini jika dianggap tidak. Jadi ini masih berkaitan tadi ya. Nah, kira-kira, ini tadi kan saya tugasnya manual aja ya, kalian menggambarkan. Secara manual, kira-kira seperti apa perhitungannya. Nah, Bu, kalau misalkan saya mau mensimulasikan dia menggunakan sistem gitu, apa saja yang perlu disiapkan? Yang perlu disiapkan itu ada simulasi waktu yang pertama. Misalkan, T itu kan bergerak I, ya kita mulai karena kita berbicara tentang sesuatu yang nyata, maka waktunya itu tidak ada yang minus. Ya, waktu dimulai 0 sampai berapa jumlah discrete event-nya, misalkan 0 sampai 22. Tadi kan 22 menit ya. I-nya adalah 0,22, 0 sampai 22. Terus kemudian asumsikan simulasi dimulai dari saat 0. T0-nya adalah 0. T1 berarti waktu pertama itu apa yang terjadi. T2 waktu yang kedua apa yang terjadi. Seperti itu. Ya, di sini dituliskan T1 adalah nilai simulasi waktu saat discrete event pertama. T2 saat discrete event kedua, dan seterusnya. Terus kemudian, dalam hal ini, atribut entitas apa? Atributnya adalah, misalkan saya ambil waktu kedatangan, karena tadi kan kita akan fokus pada waktu 22 menit itu apa saja yang terjadi. Jadi di sini saya pilih atribut entitasnya adalah waktu kedatangannya. Terus kemudian variabel statusnya, misalkan jumlah entitas dalam antrian pada langkah ke I, misalkan diberi nama gitu. N itu jumlah, Q itu adalah antrian ya. Jumlah, Q ke I. Jadi penamaannya ini sebenarnya disesuaikan aja. Jumlah antrian ke-1, jumlah antrian kedua, jumlah antrian ketiga, dan seterusnya. Terus ATM status untuk menunjukkan apakah ATM sibuk atau menganggur pada langkah ke I. Ini cocok banget ini buat pemrograman mobile ini. Kalau untuk skripsi bagus banget. Asal teori di pemrograman mobilenya cocok ya, karena hal-hal seperti ini kan banyak dicari orang. Ya, salah satunya. Oke, seperti itu. Nah, lalu kemudian apalagi sih Bu yang perlu kita perhitungkan nanti? Nanti kita itu perlu menghitung beberapa akumulator statistik, misalkan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Nah, ya kalau tadi kan kita sudah memberikan nilainya, tapi kalau misalnya kita dari kanan ke kiri, artinya kita mencari datanya sendiri, data primer, lalu kita ambil kesimpulan gitu ya. Misalkan nih Mas Roni, Mas, Anda saya kontrak di magang di Semen Indonesia misalkan. Saya pengen tahu pelanggan di Bank Mandiri ini, bukan punya Semen Indonesia ya, punyanya Kacap misalkan, Kacap Mandiri. Saya pengen Anda melakukan analisa, simulasi, kira-kira dalam waktu ke depan itu ramenya itu bagaimana sih?
Kalau memang ternyata ATM ini akan selalu ramai, maka saya akan membeli gedung utama misalkan. Atau saya akan menyewa gedung utama karena ini berprospek, misalkan seperti itu. Oh baik Pak, pertama berarti saya akan melakukan perhitungan, nanti saya akan kirimkan anak buah saya, staf magang misalkan. Mereka akan menghitung kira-kira pelanggan pertama datang berapa, pelanggan kedua datang berapa. Bu, kok jelimet ya? Memang seperti itu. Itu kemarin Lia kalau nggak salah kan kurang lebih seperti itu ya risetnya ya. Jadi menghitung antrian hari pertama, hari kedua, hari tiga dan seterusnya. Data 1 bulan itu 1 bulan itu data paling minimal seharusnya diambil pada jam-jam tertentu. Tidak dari pagi sampai malam nongkrong di gedung utama gitu ya. Bisa saja kita asumsikan saat jam kerja atau saat jam kira-kira lama itu ya saat jam istirahat atau jam pulang kerja seperti itu. Nah, terus kemudian tadi jumlah rata-rata pelanggan di dalam antrian. Ya, tadi ada yang bisa jadi yang sebenarnya itu di ATM itu nggak melulu cepat Bu orangnya. Ada yang kalau misalkan kebutuhannya cuma ambil uang, saldonya 100.000, diambil 50.000, cepat lah Bu gitu. Tapi kadang ada yang bapak-bapak yang mau transfer tidak punya e-banking, terus mereka harus ke ATM dan itu nyari kodenya lama. Nah, makanya kita ambil rata-rata. Terus nanti, nah ini bisa kita cari gitu jumlah pelanggan yang melewati antrian dan seterusnya ya. Intinya kurang lebih seperti ini, terus kita masukkan dalam rumus. Misalkan rumusnya ini gimana? Rumusnya kan bikin sendiri tadi saya bilang ya. Kalau misalkan kita mencari durasi langkah, berarti kan kira-kira dari pelanggan satu ke pelanggan selanjutnya itu berapa lama? Misalkan saya mulai start stopwatch atau jam. Sekarang 12.00. Oh, ternyata pelanggan selanjutnya 12.05. Berarti kan waktu pelayanan 5 menit. Ya tinggal TI kurang TI min 1. Kalau I-nya 2 berarti T2 dikurang T2 min 1. Gitu aja ya. Jadi sebenarnya yang terjadi di rumus-rumus ini tidak sesimpel yang, tidak sesusah yang kita bayangkan ya. Jadi seperti itu. Terus waktu tunggu antara yang ketiga dengan yang kedua, ya langsung aja. Berarti T3 dikurangi T, I-nya kita ambil 3, T3 dikurangi T2. Dari mana? Dari waktu. Misalkan pelanggan kedua 12.05, ternyata pelanggan ketiga selesainya 12.11. Oh, berarti kan 6 menit. Kok nggak sama ya? Nggak apa-apa. Ya, kita mengambil datanya nanti seperti itu. Kan pada akhirnya kita akan ambil rata-ratanya. Seperti itu. Terus jumlah pelanggan yang memasuki antrian. Misalkan awalnya itu pelanggannya yang antri itu 2. Terus ternyata datang lagi 3, ternyata setelah keluar jadinya cuma 1, ternyata datang lagi 4. Nah kayak gitu kan berbeda lagi jumlahnya. Berarti jumlah antrian pada T pertama tadi berapa, jumlah antrian pada T kedua tadi berapa, dan seterusnya. I-nya tadi ya, pada I antrian pertama, antrian kedua, dan seterusnya. Number of entities in the queue. Antrian ya. Kejadiannya ya sama arrival event, departure event, jadi selesai mereka datang, mereka pulang, terus kira-kira waktunya selesai, misalkan oh kalau jam 12, jam 10 itu wes selesai, saya sudah selesai meneliti, jadi dia itu adalah termination event, seperti itu, waktu untuk mengakhiri simulasi. Nah, ini misalkan dimasukkan rumusnya yang tadi ya. Silakan nanti diperkirakan sendiri ini sebagai tugas. Nah, ini salah satu contoh simulasi diskrit sederhana tadi yang saya sampaikan. Misalkan kita bicara di bank atau BPR sama aja ya. Suatu BPRX. Kenapa di sini saya bilang BPR? Karena hanya ada 1 orang teller. Kalau bank kan biasanya kalau bank besar tellernya banyak ya, ada 10, ada 12 dan seterusnya. Misalkan suatu BPR hanya mengoperasikan 1 orang teller untuk melayani nasabah, di mana waktu kedatangan nasabah ke BPRX itu berkisar 1 sampai 10 menit. Nah, kayak gitu itu juga perlu diteliti ya. Jadi kira-kira yang datang ke BPR ini itu orangnya rumahnya di mana saja. Kalau misalkan satu kabupaten itu hanya ada 1 BPR, kemungkinan waktunya
1 sampai 60 menit gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak BBR kayak bank itu kan dalam radius misalkan 1 kilometer ada bank lain. Jadi diasumsikan nasabah di sekitar bank itu bank tersebut, bank X tersebut sampai ke lokasi bank X tersebut dalam waktu 1 menit sampai 10 menit. Misalkan seperti itu. Ini asumsi ya. Terus kemudian pelayanan nasabahnya, misalkan kita asumsikan 1 sampai 6 menit. Karena nggak perlu curhat gitu ya. Dilayani selesai, ngambil uang selesai. Atau bayar cicilan terus selesai gitu ya. Nah, sekarang akan dilakukan simulasi terhadap 6 orang nasabah untuk menghitung kinerja pelayanan. Nah, ini pas ya. Untuk menghitung kinerja pelayanan seperti presentase waktu kosong teller, rata-rata waktu yang diperlukan nasabah untuk dilayani, dan lain-lain. Jadi ini direkturnya minta, saya ingin meminta misalkan ada 6 orang nasabah, performanya seperti apa sih? Tuh, ya. Nah, misalnya kita gambarkan ke sini nih. Ini datanya diambil. Jadi dari kanan ke kiri. Nasabah pertama itu kita asumsikan kan startnya dari 0. Jadi ini 0. Diasumsikan dia nggak nunggu. Ya. Terus kemudian dalam waktu 8 menit dari kedatangan nasabah pertama, datanglah nasabah kedua. Terus 6 menit kemudian datang nasabah ketiga. 1 menit kemudian datang nasabah keempat. 8 menit kemudian datang nasabah ke-5. 3 menit kemudian datang nasabah ke-6. Seperti itu. Itu waktu kedatangan. Waktu pelayanan, oh ternyata kebutuhannya nasabah ke-1 ini cuma 4 menit. Nasabah kedua cuma 1 menit dan seterusnya. Tentu ini bisa kita gambarkan dalam tabel seperti ini. Oh, sebelumnya kita tunjukkan asumsinya. Asumsi ini sebenarnya tadi yang saya sampaikan ya. Nasabah 1 datang pada menit ke-0, 8 menit kemudian datang nasabah kedua. Nasabah kedua datang pada menit ke-8. Sedangkan nasabah ketiga datang dan seterusnya ya. Kita bisa, saya rasa saudara bisa lah membaca dari grafiknya ya. Atau dapat disimulasikan seperti ini. Ya. Nasabah 1 datang pada menit ke-0. Oke, waktu kedatangan menit ke-0. Nasabah kedua datang 8 menit setelah menit nasabah pertama, sehingga dia datang pada menit ke-8. Nasabah ketiga datang 6 menit setelah nasabah kedua, sehingga tinggal ditambah 6 tambah 8, 14. Nasabah keempat datang 1 menit setelah nasabah ketiga, tinggal ditambah. Tadi 8 tambah 6, 14 tambah 1, 15. Nasabah kelima datang 8 menit kemudian setelah nasabah keempat, tinggal ditambahkan 8, 2, 3. Terus kemudian nasabah ke-6 datang 3 menit setelah nasabah kelima, 2, 3 ditambah 3, 2, 6. Lalu apa saja yang ingin saya pertimbangkan? Ada simulasi lagi pelayanan. Nasabah 1 datang pada waktu ke-0 langsung dilayani oleh teller selama 4 menit. Karena dia datang pertama kali, maka nasabah 1 tidak perlu menunggu. Alias waktu tunggunya adalah 0. Waktu pelayanan nasabah 1 dimulai dari menit ke-0 dan berakhir pada menit ke-4. Sehingga nasabah 1 berada dalam sistem itu adalah sistem antrian selama 4 menit. Dengan waktu tunggu 0. Nasabah kedua dan seterusnya nanti silakan didefinisikan sendiri. Nah, kira-kira seperti ini. Tadi kita yang berikan ini ya. Nasabah ke-1 waktu kedatangannya 0. Ya. Waktu pelayanannya 4. Waktu mulai dilayani berarti mulai dari menit ke-0 dia sudah dilayani ya. Dan dia karena waktu pelayanannya 4 menit, dia selesai dilayani pada menit ke-4. Dia nggak perlu nunggu sama sekali, sehingga waktu menunggunya dia 0. Dan nasabah 1 berada dalam sistem tersebut selama 4 menit, karena dia nggak perlu nunggu ditambah 4 menit pelayanan.
Idle time tellernya nganggur berapa menit? Nggak ada, nggak nganggur sama sekali dalam waktu 4 menit. Karena dia langsung melayani nasabah. Seperti itu. Sekarang yang kedua, tadi disampaikan nasabah kedua, dia datang 8 menit dari nasabah pertama. Ya, sehingga waktu kedatangannya adalah menit ke-8. Dia dilayani selama 1 menit. Kapan dia mulai dilayani? Menit ke-8. Kenapa lah? Karena dia datangnya menit ke-8 ya. Waktu dia datang ternyata nasabah pertama itu sudah nggak ada. Ya, tapi kan dia sudah masuk dalam sistem antrian yang sedang diteliti oleh saudara. Seperti itu. Sehingga waktu selesai dilayani menit ke berapa? Menit ke-9. Waktu dia datang 8 menit, waktu dilayani 1 menit. Sehingga dia selesai dilayani di menit ke-9. Berapa dia nunggu nggak antrinya? Enggak, karena dia datang nasabah 1 udah hilang. Jadi dia datang itu pas tellernya kosong. Sehingga waktu menunggu antriannya 0. Di dalam sistem dia berapa lama? 1 menit, karena dia kan nggak pakai ngantri dan langsung dilayani selama 1 menit. Nah, waktu nganggur tellernya berapa? 4 menit. Dari mana, Bu, 4 menit? Karena tadi kan dia selesai melayani nasabah pertama kan menit ke-4. Dan nasabah kedua baru datang menit ke-8. Jadi tellernya itu nganggur sebanyak 4 menit. Seperti itu. Idle time teller itu waktu nganggurnya teller. Dan seterusnya, nasabah ketiga. Dia datang 6 menit setelah nasabah kedua. Berarti dia datang pada menit ke-14. Dia dilayani selama 4 menit. Kapan dia mulai dilayani? Ya, menit ke-14. Karena dia datangnya kan ternyata nasabah 1 dan kedua sudah dilayani. Sehingga dia, waktu dia datang, sudah nggak ada nasabah, dia langsung ke teller. Dengan dia datang pada menit ke-14, dilayani selama 4 menit, berarti kapan waktu selesai dilayani? Menit ke-18. Berarti dia menunggunya berapa lama? Nggak nunggu sama sekali, karena pas sudah kosong. Nah, lalu dia di sistem berapa lama? Ya 4 menit. Karena dia datangnya kosong, jadi cuma pelayanan teller aja 4 menit. Nah, tellernya nganggurnya berapa menit? Ya, karena tadi dia selesainya adalah dia waktu selesai di pelayanan yang nasabah kedua ini adalah menit ke-9, lalu kemudian nasabah selanjutnya datang ke menit 14, jadi ada jeda waktu dia tidak melayani yaitu sebanyak 5 menit dan seterusnya. Kira-kira grafik itu berbicara seperti itu. Variabel di sini, event-event, kegiatan-kegiatan yang dihitung itu berdasarkan apa? Berdasarkan permintaan dari klien. Kalau dalam soal berarti berdasarkan soal itu apa yang perlu kita simulasikan itu apa saja. Jadi kita akan mempertimbangkan itu. Sehingga dari data yang sudah dicapai kita bisa menghitung jumlah waktu pelayanannya berarti berapa? Mana dia waktu pelayanan? Ini. Waktu pelayanan. Ini ya, waktu pelayanan. Tinggal dijumlah. Jumlah waktu pelayanan berapa? 4 tambah 1 tambah 4. Oh, dia 18. Jumlah waktu tunggu antrian. Oh, di sini waktu tunggu antrian. Oh, cuma 3. Karena dia yang antri cuma nasabah ke-4. Karena dia datang 1 menit setelah nasabah ke-3. Sehingga dia masih perlu antri. Antrinya berapa? Oh, 3 menit saja. Misalkan gitu. Ya. Terus kemudian jumlah waktu dalam sistem tinggal dihitung aja. Waktu dalam sistem dijumlahkan aja. Jumlah waktu idle teller, kapan berapa lama tellernya nganggur? Oh, 12. Waktu selesai dilayani terakhir. Oh, ini waktu selesai dilayani terakhir. Bukan dijumlahkan ya. Termination time. Oh, 30. Nah, lalu apa saja yang akan kita analisis, yang kita simulasikan atau kita analisiskan? Oh, berarti rata-rata waktu tunggu itu adalah berapa tadi? Waktu tunggunya 3 dibagi 6 nasabah. Waktu tunggunya ini ya. Ini ya, jumlah waktu tunggu 3, nasabahnya ada 6. Berarti rata-rata menunggunya itu 0,5 menit. Terus peluang nasabah harus menunggu untuk dilayani,
kita hitungnya dari maksimum waktu dalam sistem, tadi sudah ditemukan ya, maksimum waktu dalam sistem itu di mana? Waktu dalam sistem. Nih, paling besar berapa waktu dalam sistem? Oh, 6. Ya wes kita ambil. 6 dibagi jumlah nasabahnya berapa? 6. Oh, ternyata setiap nasabah itu untuk dilayani peluangnya itu masih 1. Jadi 100%. Terus kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan nasabah dalam sistem, tadi berapa rata-ratanya? 21 ya. Tadi kan waktu yang digunakan 21. Terus nasabahnya ada 6, berarti tinggal 21 dibagi 6. Oh, rata-rata menunggunya 3,5 menit. Terus kemudian rata-rata waktu pelayanan, tadi waktu pelayanan ada 18 menit, sedangkan nasabahnya ada 6. Oh, berarti rata-rata waktu pelayanan 3 menit. Terus persentase tellernya nganggur berapa? Tadi tellernya nganggur sebanyak apa? Waktu tunggu. Menunggu antrian ke-3 dibanding waktu selesai dilayaninya sebanyak 30 dikalikan 100%. Jadi 3/10, 3/30 berarti 1/3 dikali 1/10 dikalikan 100%. Oh, berarti persentase tellernya nganggur itu adalah 10%. Terus kemudian rata-rata waktu antar kedatangan. Tadi waktu antar kedatangan, bagaimana kita melihatnya? Nih, waktu antar kedatangan. Waktu kedatangan terakhirnya kan akhir 26. Ya, 26 dibagi 5. Kenapa 5? Karena yang pertama kan waktu kedatangan diasumsikan 0. Berarti 26 dibagi 5. 5,2 menit. Rata-rata waktu tunggu nasabah yang mengantri. Tadi sudah kayaknya ya yang atas ya. 3 dibagi, yang mengantri ya. Waktu tunggu antrian kan ini ya. 3 dibagi 6 nasabah. 0,5 menit. Nah, rata-rata ini. Ini tadi yang saya sampaikan. Kalau ini dari kanan ke kiri. Jadi dari kita ngambil data, terus kita berikan rata-rata datanya. Boleh nggak kita misalkan dari kanan bisa jadi? Ya. Tadi yang saya sampaikan bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau ini yang dari kanan ke kiri. Jadi waktu rata-ratanya akhirnya bisa kita simpulkan dengan melihat kejadian yang nyata, kejadian yang real. Nah, hasil analisis ini untuk apa? Ini data itu sekarang itu sudah menjadi kayak harta karun gitu ya. Dari data ini bisa dianalisis oleh manajemen. Oh, ternyata dari hasil simulasi tersebut itu dilihat bahwa misalkan pelayanan pada nasabah ini belum bagus. Kenapa? Karena masih ada yang harus mengantri, misalkan. Dan lumayan tinggi ngantrinya. Oh, kira-kira semuanya masih tetap harus mengantri, misalkan gitu. Walaupun tingkat menganggur bagi teller itu hanya 10%. Ini hasilnya, ini kesimpulannya yang diberikan. Saya rasa cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Lumayan capek ini ya, cerita-cerita terus. Silakan ditampilkan wajahnya, biar saya nggak ngobrol sama laptop. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana, Mas Aat? Cukup mudah? Pengerjaannya kalau diketik gimana? Oh, malah tanya tugasnya. Karep mau diketik boleh, mau di ini boleh. Tapi sebenarnya saya lebih suka, karena kan nanti harus digambarkan juga ya, selama 22 hari. Apa sih kalau digambarkan kompartemennya? Atau ditulis saja deh kalau diketik rawan copy paste. Ketika ditulis saja ya, satu soal aja. Kalau ditulis itu takutnya ada beberapa tulisan yang tidak bisa dibaca. Ya harus jelas lah, pakai pulpen ya, jangan pakai pensil. Kalau dari yang saya paparkan kira-kira paham nggak? Saya recordnya saya matikan dulu.